Jual beli narkoba di dalam bui seolah jadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan yang tak kunjung terselesaikan. Bukan saja karena melimpahnya jumlah napi narkoba dalam penjara, keterlibatan petugas sipir pun disebut-sebut turut memberi andil besar makin suburnya bisnis haram itu. Berikut laporan utama bebas pesta narkoba di Bui. Maksud hati memberi efek jera bagi bandar narkoba. Nyatanya, dinginnya Bui justru menjadi lahan subur bagi bisnis haram itu. Terbukti, pengungkapan kasus jual beli barang terlarang tersebut kian hari kian bertambah. Para napi yang semestinya terkurung di balik jeruji besi justru dengan leluasa menikmati narkoba. Sangat-sangat bebas, makanya nggak takut kayak di luar malah. Istilahnya nggak takut resiko di luar. Kalau di luar kan masih resiko takut tangkap, di dalam malah cek aja orang bebas, nggak ada yang tangkap kok. Tak bisa dipungkiri, jumlah narapidana narkoba yang terbilang mendominasi dalam sebuah lapas mau tak mau mempermudah akses barang haram tersebut beranak pinak di dalam penjara. Dari wilayah DKI Jakarta saja, tercatat dari seluruh penghuni sebuah lembaga pemasyarakatan, hampir 80% ditempati oleh para narapidana narkoba. Alasannya karena jumlah personil dengan jumlah warga binaan atau jumlah tahanan yang tidak seimbang. Nah, ini semestinya menurut saya bukan jawaban ya, tapi bagaimana solusi ya supaya hal ini bisa diatasi. Ironisnya, para gembong yang bertransaksi di dalam Bui disebut-sebut tak bekerja sendiri. Peran serta petugas lapas pun urun memberi andil besar pergerakan narkoba kian leluasa. Udah tahu, semua udah tahu, sipir semua tahu. Makanya kalau ke situ dia minta uang doang. Berarti apa? Mereka datang, siapa? Iya. Itu bebas sama kita ya? Bebas. Ntar 2 jam berikutnya atau 3 jam berikutnya ada lagi yang datang sipirnya. Gitu lagi. Ntar sejam lagi ada lagi yang datang lagi. Bisa 5 orang satu hari. Salah satu yang sangat berperan adalah integritas mereka yang bertugas. Kalau integritasnya lemah dengan uang narkoba yang banyak dan juga dengan tawaran narkoba untuk dipakai, maka biasanya iming-iming uang dan kenikmatan itu akan menghilangkan rasa takut dan mengubah dari berpikir yang positif menjadi berpikir negatif. Semakin kita gencar memberantas narkoba, semakin besar, semakin banyak modus-modus untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Walaupun tidak terlepas juga ada oknum-oknum petugas kami barangkali yang memang terlibat. Tapi sekali lagi, mostly atau sangat lebih banyak petugas kami yang sangat berintegritas untuk memberantas narkoba dari lapas maupun rutan. Belum lagi ditambah sokongan dari pihak luar yang punya kuasa lebih besar, hingga longgarnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, kian menyuburkan bisnis haram di dalam penjara. Napi sendiri tidak akan mampu, tidak akan berdaya kalau tidak ada peluang atau bantuan dari pihak yang lain. Terutama bagaimana
mereka bisa mendapatkan komunikasi yang baik. Apakah itu komunikasi secara langsung dengan kunjungan atau besukan, dan juga komunikasi menggunakan peralatan elektronik, khususnya handphone atau telepon seluler. Lantas, apa solusi terbaik yang seyogyanya dilakukan para pemangku kebijakan agar transaksi barang ilegal tersebut tak lagi terjadi? Kementerian Hukum dan HAM kalau menurut saya dalam mengelola LP ini kurang profesional. Kalau saya sih meminta Dirjen Pemasyarakatan itu terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM itu sudah administratif saja. Dirjen Pemasyarakatan bisa diserahkan ke polisi atau berdiri sendiri. Bisa nggak sih Pak Menteri Hukum dan HAM dan Kapolri duduk bareng gitu untuk mencari terobosan yang sama. Jadi jangan kemudian masing-masing itu berkukuh ya, mengedepankan kewenangan masing-masing ya. Ini nggak akan selesai.